1 sampai ke 37. Judul renungannya adalah Percayai Tuntunannya. Mari kita baca bersama-sama. Pengalaman kita dalam mengikut Tuhan memberi kesan bahwa tidak semua perjalanan hidup yang kita lalui bebas dari persoalan dan pergumulan hidup. Bahkan pada kondisi tertentu kita bertanya, apakah Tuhan itu masih bisa dipercaya untuk menuntun hidupku? Kesulitan hidup seseorang akan menggoncangkan dasar-dasar pemikirannya tentang kebaikan Tuhan. Sehingga orang tersebut dapat kehilangan alasan untuk mempercayai tuntunan Tuhan. Hati seluruh rakyat Israel menjadi tawar sesaat setelah mendengar berita buruk dari ke-10 pengintai itu. Mereka pun bersungut-sungut kepada Allah, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka tampaknya lebih suka kembali pada kehidupan lama mereka dan tinggal di Mesir daripada mengikuti tuntunan Tuhan yang mengharuskan mereka menghadapi persoalan hidup yang rumit. Dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, ada kalanya kita itu ragu akan tuntunannya. Sebab kenyataan hidup yang kita jalani bersamanya membawa kita pada kesulitan hidup yang menakutkan. Tak jarang kita ingin kembali pada kehidupan lama kita, tinggal di Mesir. Ya, rupanya banyak yang berpikir bahwa kehidupan lama sebelum mengikuti kehendak Tuhan adalah kehidupan yang jauh lebih baik. Jelas bahwa perasaan tidak puas dan ingin kembali pada kehidupan lama menunjukkan hilangnya kepercayaan kita pada pimpinan Tuhan. Kisah tentang bangsa Israel ditulis sebagai pembelajaran untuk kita agar kita tidak jatuh seperti pemberontakan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Tuhan tidak selalu memberi jalan mudah ketika kita mengikuti kehendak-Nya. Masihkah kita mempercayainya? Hari ini kita akan melihat dari bilangan pasal yang ke-14. Nah, struktur bilangan daripada 14 ayat yang 1 sampai 37 itu kita perlu bagi-bagi seperti ini supaya tidak bingung ya. Nah, ini keluh kesah bagian pertama itu keluh kesah orang Israel di ayat 1 sampai 5 ya, kita baca ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata pada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami jadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada seorang pada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Dari peristiwa ayat 1 sampai 5 ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata umat Israel ini tidak memiliki visi ke depan. Mereka lebih menyukai kehidupan lama mereka. Nah, kalau aplikasi dalam kehidupan pribadi, terkadang ketika orang mengikuti teladan Yesus, merasa sulit sekali mau mengikuti firman Tuhan, mau menaati firman Tuhan, rasanya itu sangat bertentangan dengan keinginan daging. Itu tuh benar-benar sulit sekali. Dan karena kondisi yang sangat-sangat menyulitkan itu, membuat orang-orang ini teringat kembali ke masa lalu mereka ketika mereka belum percaya kepada Tuhan. Dan mereka ingin kembali ke kehidupan lama mereka dan berpikir dengan kembali ke kehidupan lama mereka akan merasa lebih nyaman, lebih baik. Dan ingat ya, sama seperti bangsa Israel kalau kembali ke Mesir, mereka itu posisinya dijajah Firaun. Bukan bangsa yang merdeka, tapi bangsa yang terjajah. Demikian juga ketika kita mau kembali ke manusia lama kita. Kita akan menjadi orang-orang yang terjajah, menjadi budak dosa. Ketika kita mengikut Yesus, kita akan menjadi hamba Tuhan, anak Allah. Jadi ada suatu perbedaan yang besar di sini. Anda pengen menjadi budak dosa, menyenangkan hawa nafsumu, atau menjalani kehidupan yang memang rumit, memang sulit karena melawan hawa nafsu kita, berperang melawan keinginan daging kita. Tetapi Anda bukan budak, Anda diangkat menjadi anak oleh Tuhan. Anda pilih mana? Hal berikutnya adalah kesaksian Kaleb dan Yosua di ayat 6 sampai 10. Ya, jadi ceritanya dua pengintai ini Yosua dan Kaleb itu kan yang berpikiran positif, sedangkan 10 pengintai lainnya kan berpikiran negatif.
Memang kalau misalkan orang dunia, wah 10 lawan 2 ya. 5-1, sih menang rasanya ya 5 ya. Itu sebabnya mereka lebih mempercayai 5. Nah dari sini kita belajar ya, kebenaran itu bukan masalah mayoritas. Sekali lagi saya ulangi ya, kebenaran itu bukan masalah mayoritas atau minoritas, bukan. Tetapi esensi dari yang diberitakan itu benar apa salah. Tidak peduli, tidak peduli. Yang pengikutnya itu banyak atau sedikit. Ya tidak peduli seperti itu. Nah ayat 6-10 kita baca. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, tanda bersedih. Tanda kok gak bisa ngerti ya. Maksudnya Tuhan itu sebenarnya baik. Tetapi mereka tuh salah mengerti. Ya, kurang lebih seperti itu. 7 dan berkata pada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka itu sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudara, yang disoroti dari ayat 6-10 ini adalah gini ya. Seringkali ketika orang justru memberitakan kebenaran, maka nggak disenang ya orang lain, mau dilempari batu malahan, mau dibunuh. Karena hanya tidak sesuai dengan pandangan mayoritas. Jadi di sini kita bisa lihat, bisa nilai ya. Membawa kebenaran itu terkadang erat kaitannya dengan penderitaan yang harus ditanggung akibat memberitakan kebenaran itu. Karena orang yang kepadanya kita memberitakan kebenaran, itu terkadang tidak ngerti, nggak sejalan dengan pemikiran kita. Ya, jadi tapi Yosua dan Kaleb hanya karena dilempari batu, tidak langsung ya pindah. Saya jadi tidak setuju lah untuk pergi ke negeri itu, ikut yang 10 orang itu. Enggak. Kaleb dan Yosua sekali melihat visi Tuhan, sekali melihat negeri itu dengan sisi yang positif, maka yang terjadi adalah dia memperjuangkannya sampai akhir. Bahkan ketika umat ini mengancam melontari dengan batu, maka Tuhan itu langsung turun tangan. Jadi dari sini kita lihat Tuhan itu tidak akan membiarkan anaknya itu ketika memberitakan kebenaran, dia akan diam saja, tidak. Dia akan do something in your life. Jadi tetap setialah memberitakan kebenaran. Berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Jangan pernah goyah sedikit pun. Sekalipun itu membuat kita hidup tidak enak, membuat kita tidak nyaman, tetapi kebenaran itu di atas segala kenyamanan. Ingat, kebenaran harus di atas segala kenyamanan. Nah, bagian yang ketiga, kalau kita lihat, itu adalah seperti ini. Tuhan tidak menghabisi semua orang Israel dengan penyakit sampar. Gitu ya. Menghendaki dengan penyakit sampar. Nah, Tuhan berfirman pada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi ini kan ceritanya bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebelum keluar dari Mesir, Tuhan kan sudah membuat mujizat luar biasa. Ada 10 tulah dan lain sebagainya. Nah, sudah, maksudnya gini loh. Iya kalau misalkan ada perintah dari Musa, kemudian nggak ada tanda-tanda yang mendukung, mungkin orang itu nggak percaya. Tapi tanda-tandanya itu very obvious, sangat-sangat jelas, certain, pasti di depan mata mereka sendiri. Ya, di depan mata mereka sendiri. Itu sebabnya Tuhan itu mungkin bahasa sekarangnya gemes setengah mati ya sama orang Israel ya. Kok enggak ya tobat-tobat gak ngerti-ngerti gitu ya.
Jika ayat 12 ini ngomong ini. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Ini ngomong kepada Musa ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak terima itu mau disikat semua. Nah, bagian yang berikutnya adalah Musa itu mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Ayat 13 sampai 17 gitu ya. Nah, di sini dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita pada penduduk negeri ini, penduduk Israel maksudnya, yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan, dan waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jika engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya, dengan bersumpah pada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Nah, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Apa firman Tuhan yang berisi tentang kebesaran ini? Firman Tuhan itu gini, Tuhan itu panjang sabar, kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali dia akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jadi Musa ini mohon pengampunan ini ya, kita sampai di sini ya. Terus Musa mengatakan pengampunan Tuhan tidak meniadakan hukuman atas orang-orang bersalah. Ini penting ya. Itulah sebabnya Anda harus mengerti prinsip salib ya. Ketika Anda diampuni dosanya, hukuman atas dosa itu tidak dibiarkan hilang. Hukuman atas dosa-dosa Anda itu ditanggung oleh Yesus. Jadi di kayu salib itu adalah titik temu antara kasih Allah kepada Anda dan keadilan Allah yang menghukum daripada segala keberdosaan Anda melalui Yesus Kristus. Itu adalah makna dan pesan salib. Dan itu yang tercermin di ayat 18-20, yaitu Musa mengatakan pengampunan Tuhan tidak meniadakan hukuman atas orang-orang yang bersalah. Nah, sekarang kita lihat siapa yang berhak menerima pengampunan ini. Hanya demi aku yang hidup kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Nah, ini firman Tuhan bicara ya, menanggapi daripada Musa. Nah, kemudian semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah pada nenek moyang mereka, semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Jadi Tuhan tetap melaksanakan penghukumannya kepada orang dengan kriteria 10 kali mencobai dia dan tidak mau mendengarkan suaranya. Nah, jadi kita sampai pada ini ya. Nah kemudian, nah ini panjang sekali. Tuhan tuh bicara pada Musa dan Harun. Semua orang kriteria yang kedua.
Orang yang berumur 20 tahun ke atas akan dihabisi karena bersungut-sungut kepada Tuhan. Kecuali Kaleb dan Yosua. Ya. Nah kita baca ayat 26 sampai 27. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas. Karena apa? Kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang akan mengangkat sumpah yang telah kujanjikan, yang kuberikan kudiami kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu telah kau katakan, mereka akan menjadi tawanan. Mereka lah yang kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Jadi orang-orang ini yang dihukum, itu menghina daripada tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Ini kurang ajar ya. Jadi melakukan penghinaan terhadap negeri yang di mana Tuhan itu mengaruniakannya. Ayat 32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhamparan di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara di padang gurun ini 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Bayangkan ini. Sampai tidak berbekas. Luar biasa bukan? Ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu. Jumlah hari mengintai kan 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya. Jika aku berbalik daripadamu. Nah masalahnya gini ya. Yang muter-muter 40 tahun ini tidak cuma yang bangkang-bangkang ya. Yang tidak bangkang pun juga ikut nanggung akibatnya juga gitu loh. Jadi ikut juga merasakan. Jadi maksudnya gini ya. Prinsip pelajarannya gini. Saudara pikir baik-baik kalau mau berbuat dosa ya. Karena yang berbuat dosa, yang nanggung bukan kamu tok ya. Bukan Anda saja. Keluarga Anda bisa terkena efeknya. Anak-anak Anda bisa terkena efeknya. Teman-teman Anda bisa terkena efeknya. Jadi berpikirlah baik-baik. Jangan pernah berpikir, wah aku yang salah, aku tok nanti sing nanggung wis. Aku saja yang nanggung. Semua orang tidak kena efeknya. Jangan. Ini buktinya. Bisa terkena efeknya. Contoh misalkan. Ada seorang berbuat tidak jujur dalam suatu perusahaan. Korupsi uang daripada perusahaan. Ketemu, kemudian dia hukum. Dikeluarkan. Memangnya dia yang menanggung hukuman? Iya, secara perusahaan iya. Tapi efeknya, anak istrinya. Yang mungkin masih punya cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apapun lah. Jadi, suatu kejahatan dari kepala keluarga. Tapi yang nanggung nanti anak-anaknya. Bisa saja selama ini mungkin anaknya sekolah di international school yang uang sekolahnya mahal. Punya cita-cita ke luar negeri, uang sekolah itu semuanya habis pupus musnah. Karena apa? Karena ya disuruh nanti kerugian daripada perusahaan yang selama ini dikorupsinya. Misalkan seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda berbuat dosa, tidak ada efek pada keluarga yang Anda sayangi. Pikir itu baik-baik. Karena sekali Anda melakukan hal yang seperti itu, maka keluargamu akan hancur. Ayat 35. Aku Tuhan yang berkata demikian, sungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini. Yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis. Dan disinilah mereka akan mati. Jadi penghukuman Tuhan itu akan terus menerus terjadi kepada orang-orang yang membangkangnya. Adapun orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut, berarti 10 orang itu ya. Langsung dikena tula mati. Jadi tidak perlu 40 tahun. Karena apa?
orang ini adalah penyebab yang utama. Membuat kegaduhan daripada bangsa Israel. Membuat kegaduhan dari bangsa Israel. Ya. Nah, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai di negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi memang ya dalam memberikan penghukuman kepada orang-orang itu harus dilihat memang bobotnya. Ya harus dilihat bobotnya. Tuhan memberikan penghukuman khusus kepada orang-orang yang menjadi biang kerok. Buktinya ayat 36 ya. Orang-orang disuruh Musa ngintai tapi menyebabkan malas. Sebenarnya 10 orang ini malas untuk perang. Untuk sesuatu yang lebih baik itu dia tuh malas gitu ya. Malas. Itu sebenarnya jangan malas. Karena kalau Anda malas, mulut Anda bisa menjadi busuk dan menyebarkan kabar-kabar yang negatif. Sehingga akibatnya nanti Tuhan tidak suka, Anda sendiri yang dihukum oleh Tuhan. Oke? Renungan kita pada hari ini seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.